Shalom jemaat Tuhan yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam acara pesan singkat pada hari ini. Saudara sekalian, pernahkah saudara merasakan rasa dahaga yang amat sangat? Mungkin banyak orang sekarang yang sedang merasakan dahaga karena sekarang masih bulan puasa ya. Jadi pada banyak yang berpuasa sehingga tidak minum gitu ya. Kemudian saudara mengambil dalam rasa dahaga itu, saudara kemudian mengambil air dan kemudian saudara minum. Pasti saudara akan langsung ada suara gitu. Kelegaan yang keluar dari dalam diri kita gitu ya. Atau mungkin saudara mengangkat beban yang terlalu berat, kemudian beban itu diletakkan, pasti saudara akan melakukan sedikit peregangan badan ya, sehingga badan kita merasa nyaman. Kelegaan dari rasa dahaga pada waktu saudara minum air. Kelegaan dari rasa letih karena saudara habis mengangkat sebuah beban yang berat. Nah, setiap dari kita pasti sangat ingin merasakan yang namanya rasa lega. Saudara pasti tidak mau kan berada di dalam situasi di mana segala sesuatunya terasa sesak atau segala sesuatunya terasa berat gitu. Kita pasti ingin hidup kita bahagia, ringan, tidak ada beban. Tapi pada kenyataannya kehidupan kita pasti dipenuhi oleh berbagai macam rintangan, tantangan, masalah, atau bahkan penderitaan. Puji Tuhan ada seorang yang mengajak kita untuk mau memikul beban kita bersama-sama. Bukan orang tua saudara, bukan juga pasangan hidup saudara, tetapi lebih baik dari semua orang yang saudara kenal di dunia ini. Kita buka Matius 11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, saudara, Tuhan Yesus di sini mengatakan atau mengajak kita semua bahwa Ia ingin memberikan kelegaan kepada kita. Namun kelegaan itu bukan berarti Tuhan Yesus akan menghilangkan seluruh penderitaan atau beban di dalam hidup kita di dunia, bukan. Sebab dikatakan berikutnya kita disuruh memikul kuk. Orang yang tidak mengerti akan mungkin bisa jadi bertanya-tanya atau bahkan mungkin kesal gitu ya. Kenapa kok saya memikul beban yang berat tapi kemudian saya datang ke Tuhan Yesus saya disuruh memikul kuk. Mereka lupa bahwa kuk itu adalah alat yang harus dipasang kepada dua sapi untuk membajak ladang. Kalau harus dipasangkan kepada dua, berarti yang satu dipasang kepada kita dan yang satu lagi kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Itu artinya Tuhan Yesus bersedia untuk membantu kita melewati beban permasalahan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita bisa mendapatkan kelegaan. Masa sih? Kok masih kerasa berat? Eits, tunggu dulu. Tuhan Yesus bersedia membantu bagi mereka yang datang kepada Tuhan Yesus. Karena ajakannya marilah kepadaku. Jadi kita harus datang. Datang dengan cara apa? Tentu saja melalui doa. Jadi kalau saudara masih merasakan beban-beban kehidupan yang berlebih, masih merasakan suatu hal yang berat, saudara mungkin boleh bertanya kepada diri saudara. Sudahkah saudara berdoa menyerahkan hal itu kepada Tuhan Yesus? Janji Tuhan Yesus memberikan kelegaan dan bersama memikul beban hidup kita baru bisa terjadi kalau saudara datang kepada Tuhan Yesus. So, selalu ingat untuk menyerahkan segala permasalahan kita melalui doa kepadanya. Jangan cuma sekali. Jangan cuma 2 kali, tetapi setiap hari kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan. Kita bercerita kepada Tuhan melalui doa kita kepada Tuhan Yesus. Percayalah saudara bahwa Tuhan Yesus sangat ingin membantu dan menolong saudara dan akan memberikan kelegaan untuk saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.